Oke, selamat malam bersama Bob Arazam. Selamat tahun baru dan sekarang adalah tanggal 31 dan sudah saatnya kita harus merubah pola hidup, pola pikir, dan pola trading tentunya. Kalau yang selama ini mungkin kita banyak loss, wajarlah 2019. Tapi saat ini adalah menjelang 2020, saatnya kita untuk tampil lebih beda daripada 2019. Maka dari itu kita harus mencoba terus dan terus mencoba. Jangan lelah, jangan takut, karena tidak ada perjuangan yang mudah. Semua perjuangan pasti butuh pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan uang tentunya, juga pengorbanan yang lain. Nah, sekarang pada malam tahun baru ini, semoga menjadi hari yang lebih indah, menjadi hari yang lebih menarik ke depan, sehingga kita dalam trading pun bisa mendapatkan sesuatu yang lebih daripada tahun-tahun yang kemarin. Seperti saat ini saya juga mencoba bertrading ya di MT5, itu di menjelang awal tahun 2020. Jadi saya trading setahun ini nanti. Dan sekarang dalam posisi masih posisinya ya floating biasalah. Ini masih floating 44 dan 177. Tapi kenapa di sini ada buy sell 001, buy-nya 001 dan sell-nya 001. Ini tidak lebih hanya untuk satu indikator. Indikator ini tidak akan saya tutup karena pada posisi ini sudah selisih 60 dengan 44. Ini selisihnya sudah 16. Biarin aja, ini sampai kapanpun tidak akan di close karena juga tidak akan merugikan, justru malah plus. Tujuannya apa? Ini adalah sebagai indikator berbayar kalau saya bilang. Indikator berbayar, di mana indikator ini akan menuntun kita pada secara mental dan secara teknikal. Kenapa? Oh, jadi nanti kalau sudah mendekati pada posisi yang ini, maka kita pasti punya pemikiran, oh ini sudah waktunya balik arah. Atau apabila dalam posisi sell, maka kita juga akan balik arah, atau setidaknya mengetahuilah kekuatan market berapa. Nah, sehingga kita perlu untuk melakukan itu. Tujuannya apa? Untuk sebagai indikator berbayar kalau saya bilang. Nah, kita tunggu selanjutnya. Ini sampai pada posisi nanti ya. Posisi nanti kita akan terjadi floating berapa dan seterusnya. Begitu. Oke, sekarang sudah berangsur-angsur mau naik mendekati poin yang kita inginkan. Terus ini apa ya indikatornya, kok banyak sekali? Ya, ini indikatornya saya pakai banyak ya, dari fraktal sampai parabolik, juga ada moving average-nya, MA5 dan MA50. MA5 itu adalah menunjukkan arah yang warna kuning ya, ini yang warna kuning, garis kuning ini adalah MA5 dan yang garis biru ini adalah MA50. MA50 ini adalah batasan tren ya, tren atau kekuatan harga lah. Jadi apabila nih MA5 nanti cross dengan MA50, maka itu kita indikasikan bahwa pergerakan naiknya akan kuat. Tetapi kalau sudah nempel dan tidak, nanti akan jatuh lagi. Tetapi jika dia sudah cross, maka dia akan berpotensi naik yang lebih bagus.
Itu fraktal adalah titik jenuh ya. Jadi kalau naik jenuh muncullah fraktal. Turun jenuh muncullah fraktal dan seterusnya. Terus titik ini adalah parabolik. Ini adalah parabolik 0,5 untuk batasan pergerakan pendek. Yang ungu ini adalah 0,1. Artinya untuk menentukan batasan-batasan kuat atau highernya, dan ini adalah lowernya ya. Nah, ini adalah diikuti dengan RSI, Rumah Sakit Islam. RSI 5 dengan stokastik standar. Nah, yang bawah ini adalah asom osilator. Tujuannya apa? Apabila asom osilator itu pada posisi di bawah ini, maka kecenderungannya dia masih turun. Masih turun. Walaupun di sini punya potensi naik, tetapi nanti kalau EMA 5 dengan 50 ini terjadi cross dan pada osilatornya itu naik, maka potensi naiknya sangatlah kuat. Sangatlah kuat. Terus ini muncul lagi indikator apa ini? Ini boleh dikatakan adalah semi auto Fibon. Ini auto Fibon, dimana ini juga memudahkan kita, memudahkan dalam artian oh ini mau kemana, tapi ini auto ya, kita nggak bisa apa-apa kecuali hanya sebagai pandangan. Kalau mungkin ini nanti potensinya kalau nolnya di atas berarti potensinya turun. Ini berdasarkan auto ya, ini auto berarti turun karena nolnya ada di atas pada posisi titik fraktal di sini. Nah, sebaliknya nanti kalau misalnya naik berarti nolnya juga di bawah. Dan ada satu hal nanti di sini ada munculnya ini dia nih. Nah, ini ada garis garis entry ataupun target. Ini belum bisa kebuka nih. Nanti kalau sudah kebuka nih ada angkanya. Ini batasan apa gitu. Bisa. Dan ini semua bisa kok kita dapatkan dengan free kalau kita mau mengambil di market sini. Ambil aja di market ini banyak indikator-indikator yang berbayar ada, yang free ada di sini. Ini banyak sekali pilihan, kita tinggal milih aja yang mana terus di download. Ini banyak di sini pilihannya. Gratis ada, yang bayar ada. Mau ambil apa aja di sini gratis, silahkan diambil, dinikmati. Nah, ini yang kita maksud tadi, ini saya kembalikan dulu ke thread ini. Apabila dia tidak mampu masuk atau nge-cross dengan EMA 50, maka dia akan balik kuat. Kenapa? Diikuti oleh auto Fibon. Dan trennya asom osilator ini tujuannya adalah untuk tren ya. Trennya berarti sekarang masih ke bawah, tapi ini sudah kecil-kecil. Nanti kalau dia kecil melompat ke atas berarti yes, dia naik ke atas. Oke. Tapi untuk sementara ini belum, dia belum punya potensi, masih utal-util kayak gitu. Oke. Nah, sekarang sudah ada perubahan dari nolnya di sini dan dia sudah cross, maka potensinya naiknya masih ada dan AO nya asom osilatornya juga udah naik nih. Jadi ini tujuannya hanya untuk mempermudah aja ya, mempermudah dimana kita biar ada pertimbangan lah, nggak terlalu manual amat gitu. Jadi kadang-kadang kita itu berpikirnya agak tidak mampu mengikuti yang di sana, tapi ini sebagai alat bantu, tidak harus dipercaya secara keseluruhan, tapi juga sebagai alat bantu ya lumayan lah gitu ya. Ini dilanjutkan gitu. Selanjutnya ya kita tunggu aja nanti pergerakan selanjutnya seperti apa, kita mau menuju arah seperti apa. Jadi kalau prediksi secara indikator, posisinya dia di atas ya, posisi di atas. Terus asom osilatornya ke atas ya, posisi ke atas. Terus ini RSI nya sudah mulai naik.
Terus ini apa, EMA 5 nya juga posisi sudah di atas, dia sudah nge-cross. Ini pada M1 loh ya. Kalau kita bisa lihat juga di M5 sebagai penguat, M5 nya seperti apa. Nih M5 nya kalau naik oke lah, naik terus naik. Ini semua adalah auto ya, auto, kita nggak usah perlu garis trendline. Dan ini juga bukan apa namanya zigzag, bukan, tapi ini auto Fibo, atau kalau di sana namanya pattern ya, pattern 1 2 3. Nih terus turun dan ini masih ada garis naik. Artinya apa? Dia memberi sinyal bahwa dia mau naik. Ini berdasarkan analisa yang ada di situ. Dia masih punya potensi naik. AO-nya ada di atas, RSI-nya juga mau naik. Selanjutnya adalah stoknya juga naik. Stoknya naik, RSI-nya naik, AO-nya naik. Nah, sehingga ini ada potensi naik gitu. Ini potensi naik. Kalau kita mikir mau naik buat turun kan agak susah nih. Tapi kalau pakai ini ya minimal membantu. Trennya 50 juga naik. EMA 50 ini untuk tren naik juga. Ya lumayan, artinya potensi pada M5 itu naik gitu loh. Terus pada M15 seperti apa potensinya? Trennya masih naik. RSI-nya naik, AO-nya di atas. Terus stoknya juga naik. Ini juga naik Fibonya karena nolnya di bawah. Sampai enggak di M30. 30 nolnya masih di bawah. Semua naik, masih naik. Trennya juga naik. AO-nya di atas. RSI-nya naik. Cuman stoknya ada turun. Tapi paling nanti sampai sini terus sudah naik lagi gitu. Ini pada 30. H1-nya seperti apa? Nih, H1 juga naik. Stoknya naik, RSI-nya masih datar, AO-nya naik. Ini sudah terjadi cross. Ini sudah cross. Arahnya juga naik. Jadi pada ini potensi ini adalah potensi naiknya cukup lumayan. Ciri-ciri potensi naiknya itu cukup bagus naiknya. Sehingga ini kalau sekarang kenapa ada minus di sini, minus 5? Ya mungkin OP-nya terlalu cepat atau gimana gitu bisa jadi. Sehingga kurang sabar dalam menunggu open. Karena sebetulnya di sini kan ada nih. Ini entry low. Ini ada posisi entry. Targetnya di mana? Oh, targetnya sampai nggak kelihatan di H1. Ini target. Ini open ya, entry low. Jadi sudah dikasih sinyal bahwa nyampe sini open. Ini. Terus kalau yang di 530-nya seperti apa? Ini entry juga. On 3. Di 15 mana 15? Oh di sini. Ini entry lo juga. Yang di 50 mana 50 entry-nya? Di sini. Entry juga. Di M1-nya entry-nya di sini. Nih. Kitik masih turun lagi. Tapi secara keseluruhan menunjukkan arahnya adalah naik. Arahnya naik secara keseluruhan, baik semua time frame ya, semua time frame pada arahnya naik. Kalau M1 liar wajar, karena M1 itu kan memang gerakan pengecoh. Jadi kalau kita bermain di M1 kita siap-siap jantung yang lebih kuat. Tapi kalau mau ya sedikit santai, bermainlah di M5. Ini kan sudah mulai santai, nggak terlalu tangtung tuh. Ya main di M1 memang harus jantungan ya, apalagi kalau modalnya kecil,
terjadi floating, waduh jantungnya